Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh berada dalam rumah Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari persiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, waktu kita untuk Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau membawa Tuhan segenap ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur kepada Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur ya Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin.
kasih ya Bapa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia bagi kami ya Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Kau menopang setiap kami Tuhan. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada dalam rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk terus memuji, membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai setiap kami, mengurapi setiap kami ya Bapa. Engkau akan melawat setiap kami, memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak sama Tuhan, tapi pada saat kami pulang kami boleh membawa kelepasan yang daripada-Mu ya Tuhan. Sukacita Tuhan, kesembuhan, lawatan-Mu yang indah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Mari berikan salam kepada saudara-saudara kita dari bangku. Silakan bangkit berdiri. Katakan Tuhan memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya percaya kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Menikmati berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Haleluya. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami tidak perlu takut Tuhan menghadapi situasi saat ini ya Tuhan.
karena Engkau senantiasa menopang kami ya Tuhan. Engkau memegang tangan kami Bapa. Kami mau tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku ya Tuhan, lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu ya Yesus. Mari pegang tangan kami Bapa. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru. Mari pandang Tuhan saja. Pertolongan, haleluya Yesus, haleluya. Amin Yesus, pegang kami Tuhan, amin, haleluya Yesus. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah Allah yang jadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang menjadi harapan di dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang kekal, Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Dan saat pagi hari ini menjelang siang,
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang siap untuk memberkati kami. Sementara saat ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu memenuhi kami. Dan kebenaran firman yang akan disampaikan saat ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, memberikan kekuatan yang baru, meneguhkan iman percaya kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah saat ini kami boleh terfokus hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, hati kami terbuka di hadapan-Mu. Hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya kena percaya kita semua baik-baik saja dan sehat. Amin saudara. Walaupun saudara ada di rumah, saudara juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita lewat ibadah online. Ya, dan saat ini kita memiliki kesempatan kembali untuk kita boleh bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Tuhan Yesus yang akan menyatakan kuasa-Nya dan kasih-Nya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani. Bapak Ibu saudara-saudara, berapa tahun saudara sudah mengiring kepada Tuhan? Ada yang mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin dari sejak kecil saudara sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tetapi adakah kehidupan kerohanian kita boleh bertumbuh di dalam Dia? Nah saudara-saudara, Tuhan mau bagaimana kerohanian kita semakin hari akan semakin bertumbuh. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat 15, setelah itu saudara bersama-sama ayat 16. Demikian selanjutnya, berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16 bersama-sama, 1, 2, 3. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20 bersama-sama. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara, saudara dan saya yang bertumbuh secara rohani itu akan terlihat dari buahnya. Puji nama Tuhan. Nah saudara-saudara, seringkali orang Kristen keliru mengartikan pertumbuhan rohani. Ya, saudara katakan, wah dia sudah bertumbuh secara rohani. Kenapa? Mereka sudah sibuk di dalam pelayanan. Ya, ada yang bermain musik, ada sebagai WL, singers, atau guru sekolah minggu dan lain-lain. Sudah melayani. Apakah itu ukurannya untuk bertumbuh? Ada juga mungkin yang sibuk dalam penginjilan, bagaimana memenangkan jiwa, sibuk dalam terlibat dalam event-event penginjilan dan sebagainya. Saudara-saudara, itu yang kadangkala diartikan bagaimana kehidupan mereka bertumbuh secara rohani. Mereka berpikir pertumbuhan rohani adalah karena prestasi di dalam gereja. Bukan itu saudara-saudara. Tetapi dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, Rasul Matius berkata mereka bisa melakukan semuanya. Ya, dikatakan dalam ayat selanjutnya, ya, bukankah aku sudah melakukan mukjizat demi namamu, bukankah aku sudah melayani engkau dan sebagainya. Namun Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Nah saudara-saudara, bukan itu ukurannya. Rasul Matius berkata bisa melakukan semuanya itu tetap dan tidak bertumbuh secara rohani. Sekarang apa definisi pertumbuhan rohani yang sebenarnya? Tuhan berkata seperti ini,
kita bertumbuh secara rohani sewaktu karakter dan sikap kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu saudara. Orang dikatakan bertumbuh secara rohani ketika kehidupannya semakin hari semakin diubahkan. Karakter dan sikap kita menjadi serupa dengan Kristus walaupun mungkin di dalam proses jatuh bangun. Tetapi pasti ada perubahan. Lalu saudara-saudara, selanjutnya sewaktu kita mulai bisa memberi respon terhadap keadaan kita dengan cara Kristus. Nah, waktu saudara diperhadapkan dengan masalah, waktu saudara diperhadapkan dengan pergumulan, bagaimana respon kita? Nah, saudara-saudara, seorang yang bertumbuh secara rohani, di sini dikatakan bisa memberi respon terhadap keadaan kita dengan cara Kristus. Bukan cara kita, bukan kekuatan kita, tetapi dengan hikmat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, cara Kristus. Nah, Bapak Ibu, hanya ada satu cara untuk bertumbuh. Hanya ada satu cara untuk bertumbuh, yaitu apa? Melakukan firman-Nya di dalam situasi yang sulit. Melakukan firman-Nya di dalam situasi yang sulit buat saudara dan saya untuk taat. Melakukan firman-Nya. Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Satu-satunya jalan adalah mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, saudara mungkin perlu mengasihi orang yang perlu saudara kasihi. Saudara perlu mengampuni orang yang mungkin perlu saudara ampuni. Saudara perlu memberi kepada Tuhan dalam jumlah yang Tuhan sudah tetapkan untuk saudara beri. Nah, saudara-saudara, pernahkah saudara katakan, saya sebenarnya Roh Tuhan berbicara, kamu harus mengasihi orang itu, mengampuni orang itu. Nah, saudara-saudara, apakah kita benar-benar peka? Atau saya harus memberi kepada dia walaupun mungkin kita berada di dalam keadaan yang kurang. Apakah kita peka akan suara Tuhan ini? Kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, waktu kita melakukan mentaati firman Tuhan bukanlah hal yang mudah, saudara-saudara. Bukan hal yang mudah. Tetapi saudara-saudara, waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan, saudara-saudara, setan tidak akan tinggal diam. Kuasa kegelapan tidak tinggal diam, dia berusaha untuk menghalangi kita mati-matian, saudara-saudara. Dan dia berusaha untuk menyerang kita dengan pikiran kita atau nalar dan kebohongan lainnya. Contohnya, waktu saudara dikecewakan, ya mungkin melalui perkataan, atau mungkin dengan fitnah dan sebagainya, dengan sikap. Lalu saudara katakan secara manusia, dia seharusnya minta maaf kepada saya. Benar gak saudara? Secara manusia pikiran kita kurang ajar, dia yang salah. Saudara-saudara, hati kita, iblis berusaha, gak usah diampuni, karena dia kok yang salah, ya kan? Nalarnya benar saudara-saudara, ya. Kita mengasihi orang yang mungkin berusaha menjatuhkan kita dan sebagainya. Itu sangat sulit sekali, tidak mudah karena pikiran-pikiran kita akan diserang oleh si iblis. Supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Supaya kita tidak merespon seperti Kristus merespon. Nah, saudara-saudara, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Nah, pada waktu pencobaan datang, saudara-saudara, jangan takut. Justru kita bersukacita karena mendapat kesempatan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Susah ya? Waktu pencobaan datang, gak perlu menjadi lemah, tidak perlu takut, justru kita bersukacita. Sekarang saatnya saya mau mempraktekkan firman Tuhan. Sekarang saatnya saya mau mempraktekkan firman Tuhan. Saya mau mengampuni, saya mau mengasihi. Sekarang saatnya Tuhan berikan kesempatan buat kita.
Setiap pencobaan, Rick Warren mengatakan seperti ini. Setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Kita lihat dulu dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ingat ya saudara, setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Ini berarti Tuhan tuh sayang dengan kita. Ya. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berbunyi demikian. Saudara-saudara, kemarin baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, rasanya kita nggak bisa terima. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Aduh, berat banget. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudara, karena melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, firman Tuhan katakan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan. Dan ketekunan itu akan berbuah matang saudara-saudara. Itu yang namanya pertumbuhan rohani. Saudara-saudara, kita bisa mengukur pertumbuhan rohani kita dengan melihat karakter. Kita bisa mengukur pertumbuhan rohani kita dengan melihat karakter kita sekarang ini. Contohnya, apakah kita sudah bisa mengampuni orang yang sebelumnya kita tidak bisa ampuni? Kan ada yang bilang gini, pokoknya sampai mati saya tidak mau mengampuni dia. Saudara-saudara. Yang kedua, contoh yang kedua apa lagi? Sudah bisakah kita mengasihi orang yang sebelumnya tidak mampu untuk kita kasihi? Nah saudara-saudara, kalau saudara sekarang ini sudah bisa mengampuni orang yang dulunya susah untuk kita ampuni, kalau sekarang saudara bisa mengasihi orang yang sebelumnya tidak mampu untuk kita kasihi, saudara-saudara, itu berarti saudara sudah bertumbuh di dalam Dia. Saudara-saudara, semakin sering kita taat pada firman Tuhan, semakin kita bertumbuh secara rohani. Semakin sering kita taat kepada firman Tuhan, semakin kita bertumbuh secara rohani. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak tertarik kepada kemampuan yang kita miliki. Tetapi Tuhan tertarik kepada karakter kita. Tuhan tidak lihat apa talenta kita yang luar biasa, hebat, bisa melayani dan sebagainya. Tapi yang Tuhan lihat adalah karakter, perubahan karakter di dalam kehidupan kita saudara. Orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan kita yang diubahkan itu menjadi berkat saudara-saudara. Berubah, ada perubahan yang terjadi. Keluarga kita melihat ada perubahan yang terjadi. Orang-orang di sekitar kita melihat ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu yang membuat Tuhan tertarik. Dia ingin supaya karakter kita dibentuk dan menjadi serupa dengannya saudara-saudara. Itu sebabnya Dia izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan rindu membentuk kita semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Dia. Benar saudara-saudara, karakter itu yang membuat Tuhan tertarik. Kenapa? Saya pernah mengalami saudara-saudara dari seseorang. Dia tidak berbicara banyak, tetapi lewat sikap kehidupannya, perkataan yang manis, sikapnya. Saya mungkin tidak dekat dengan dia, tetapi itu sudah menjadi berkat. Luar biasa saudara. Itu sebabnya mulai sekarang dari kita. Karakter kita diubahkan. Dan saudara mulai sekarang ini membuka diri kita. Ya, kepada siapa saja. Mungkin saudara bisa menyapa saudara kita. Memberikan senyum saudara-saudara. Itu pun sudah menjadi berkat buat orang lain. Ada orang mungkin yang saat itu sedang berada dalam keadaan galau saudara-saudara.
Tapi ketika kita menyapa dia, menepuk pundaknya, itu merupakan satu hal yang luar biasa, saudara. Ada orang-orang yang diberkati melalui sikap kita, perkataan kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita tahu kalau kita ini sedang bertumbuh? Yang pertama, memiliki kerinduan yang besar untuk lebih mengenal Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kita cuek aja mau ke gereja atau enggak, mau baca firman Tuhan atau tidak, cuek aja. Tapi sekarang, saudara dan saya tidak puas, pengen lebih tahu lagi, pengen lebih kenal lagi kepada Tuhan. Pengen kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara sedang bertumbuh. Lalu yang kedua, memiliki kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara yang saat sekarang ini punya roh yang menyala-nyala. Saudara mau membaca firman Tuhan dan rindu, ini apa ya artinya? Firman Tuhan ini menjadi rema buat saya. Kita semakin terus memiliki satu kerinduan. Saya mau membaca firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengatakan seperti ini, kalau dulu dia baca firman Tuhan satu pasal aja susah, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, sekarang setelah dia bertumbuh, baca 10 pasal kurang, bahkan mungkin baca satu kitab bisa selesai. Luar biasa. Itu sedang bertumbuh. Yang ketiga, saudara-saudara, kita tahu sebelumnya Alkitab itu harus menjadi kompas, petunjuk arah bagi kita. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup berkeluarga. Di situ ada nasihat-nasihatnya. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hubungan dengan sesama, ada saudara-saudara nasihat-nasihatnya. Apa yang firman Tuhan katakan dengan pelayanan, gereja, politik, dan aspek lainnya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, izinkan saya saat ini bertanya kepada saudara, berapa lama waktu yang saudara habiskan untuk membaca firman Tuhan sekarang? Berapa lama waktu yang saudara habiskan membaca firman Tuhan dibanding dengan waktu yang kita habiskan untuk nonton TV? Lebih banyak mana? Dibanding waktu yang kita habiskan untuk main gadget, dibanding waktu yang kita habiskan untuk membaca majalah atau bermain internet dan mencari berita-berita terbaru. Gak salah saudara, ya itu gak salah. Saya memahami pentingnya perkembangan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Dan saya juga memahami supaya kita gak gaptek, ya. Saya memahami itu. Namun saudara-saudara, kita harus berhati-hati untuk tidak memberikan terlalu banyak waktu kita pada hal-hal duniawi. Secara pribadi, saya lebih suka mengetahui apa yang Tuhan katakan daripada apa yang manusia katakan. Pernahkah saudara, pada waktu saudara datang kepada Tuhan, pada waktu saudara membaca kebenaran firman Tuhan jadi rema. Dan Tuhan memberikan kepada kita seperti bimbingannya, nasihatnya melalui kebenaran firman Tuhan itu. Luar biasa. Saudara-saudara, yang ketiga, kita akan semakin sadar akan dosa kita. Saudara-saudara, kalau dulu mungkin kita kurang untuk hal-hal dosa itu biasa saja. Tapi ketika kita bertumbuh, sedikit saja kita melakukan hal yang tidak berkenan, rasanya tidak sejahtera. Kita semakin sadar akan dosa kita dan cepat untuk kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Yang keempat, ada sukacita di tengah-tengah peperangan rohani yang besar. Adakah di antara saudara yang saat ini berada dalam peperangan rohani, dalam pencobaan? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara kita berada dalam peperangan rohani, dalam pencobaan kita menjadi lemah. Memang saudara-saudara, memang kebanyakan seperti itu. Tetapi ketika kita berada di dalam peperangan rohani, saudara mengalami sukacita di tengah-tengah peperangan rohani yang besar. Itu saudara sedang bertumbuh. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan menghiburkan kita. Roh Kudus yang menjadi penolong ilahi, menjadi sahabat yang setia di dalam kehidupan kita, mendampingi kita semua. Sehingga kita tidak menjadi lemah, kita bersukacita. Ya. Yang kelima, saudara-saudara,
melihat ujian dan pencobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Jadi saudara-saudara, waktu kita diperhadapkan dengan pencobaan, jangan cepat-cepat kita katakan, Tuhan lepaskan aku. Saudara-saudara, kadangkala Tuhan melatih kita, melatih iman kita melalui ujian dan pencobaan. Kesempatan untuk apa? Bertumbuh. Ini sebagai alat untuk pertumbuhan rohani kita, saudara-saudara. Melatih kita, melatih iman kita. Yang keenam, seorang yang bertumbuh akan memandang pelayanan bagi Tuhan sebagai suatu kehormatan, bukan beban, saudara-saudara. Itu sebabnya waktu saudara menerima pelayanan, saudara-saudara katakan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepercayaan kepadaku. Itu kehormatan bagiku, bukan beban. Luar biasa saudara. Kenapa? Karena saat kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan memiliki satu keinginan untuk melayani Dia. Dan bila kita mengasihi Tuhan, kita akan memiliki kerinduan untuk menunjukkan kasih kita dengan memberikan waktu kita. Memberikan waktu kita yang terbaik untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, yang ketujuh dikatakan, seorang yang bertumbuh, kita akan memandang segala sesuatu baik yang baik atau keadaan yang buruk sekalipun, itu berasal dari Tuhan. Tuhan izinkan terjadi. Sehingga saudara tidak merespon dan mengatakan Tuhan tidak adil. Saudara akan katakan dalam Roma 8 ayat 28, hafal semua ya? Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu respon kita, saudara. Ya, itu respon kita. Puji nama Tuhan. Yang kedelapan, kita memiliki hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Ada belas kasihan Allah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di Indonesia ini suku yang paling besar adalah suku Sunda. Ada 34.704.000. Saudara-saudara, minimal saudara akan mendoakan mereka. Doakan mereka untuk mereka boleh satu hari nanti dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Yang kesembilan, saudara-saudara punya kerinduan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Berapapun yang saudara beri, ya kemarin ya kita sudah lihat bagaimana saudara dan saya pasti mengalami bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Sekecil apapun, seberapa besar apapun yang saudara beri, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan limpahkan kembali di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, yang ke-10, mari kita akan memprioritaskan Tuhan. Seorang yang bertumbuh adalah seorang yang memiliki prioritas untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Ya, memiliki kesadaran yang semakin meningkat akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudara, seorang yang bernama Charles Stanley mengatakan seperti ini, ada banyak orang yang tidak sadar hidupnya jauh dari kehendak Tuhan, sampai mereka berada dalam masalah, sangat mudah untuk menyimpang dari jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup kita. Karena itu sangatlah bijaksana bila kita memeriksa diri kita, saudara-saudara, apakah kita sedang bertumbuh atau tidak sama sekali. Saudara-saudara, dalam 2 Petrus 3 ayat 14, saudara dan saya, kita terpanggil untuk berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudara-saudara, yang dimaksud kata berusaha di sini, saudara-saudara, kita berusaha harus selalu waspada, yaitu pikiran kita terfokus pada pertumbuhan kita dalam Kristus. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan menuntut setiap orang bertumbuh dalam pengenalan akan juru selamat. Mari kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita akan rindukan untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saya. Inilah kesempatan
Tuhan beri waktu-waktu yang Tuhan beri untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi mari kita akan bertumbuh. Amin, saudara. Amin. Mari kita akan memiliki satu karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah kita akan membuka hati kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah bejana hatiku. Bentuk aku ya Tuhan. Dan biarlah kita dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Aku perlu kuasa-Mu. Haleluya. 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 Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mungkin masih banyak hal kekurangan di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah saat ini kita akan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, aku memerlukan akan Engkau terus membentuk kehidupanku semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Dia. Haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, dengan urapan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh-Mu, amin, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya. Yesus, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Amin. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, dengan segenap hati kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, ini hidupku di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tahu isi hati kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau Allah yang akan melawat kehidupan kami, mengubahkan kami ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Shikarabaya takarabaya takarabaya shadarabaya takarabaya shikarabo. Hirabata karabaya shada. Engkau jamah, Engkau baharui hati kami ya Tuhan. Shakarabaya takarabaya shadarabo. Hirabata karabaya shikarabaya takaraya she. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sementara musik nyanyikan pujian ini, saudara-saudara, hanya Tuhan yang tahu keberadaan hati kita. Hanya Tuhan yang mengenal kerohanian kita saat ini. Sudahkah saudara dan saya bertumbuh secara rohani? Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam Dia. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang nanti, Tuhan Yesus mau kita didapati di dalam keadaan yang siap. Kita didapati dalam keadaan yang terus bertumbuh. Kita didapati dalam keadaan yang semakin hari semakin diubahkan. Sehingga kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Kalau ada di antara kita yang saat ini belum bisa mengampuni, belum bisa mengasihi, biarlah saat ini katakan, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan melawat dan menjamah saya. Haleluya.
Biarlah kita akan terus bertumbuh di dalam Dia. Saudara mungkin saat ini belum memiliki kesempatan untuk saudara datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hatimu, berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari pakai waktu-waktu yang ada ini untuk kita boleh mencari akan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Hambamu berhenti berkata-kata ya Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja. Kami berdoa saat ini dari tempat ini. Engkau Allah akan melawat seluruh jemaat-Mu mulai dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang dahsyat itu akan memperbarui setiap hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kuasa Allah mengalir. Di dalam nama Yesus urapan Allah akan turun ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini berkat Allah akan dilimpahkan di atas seluruh jemaat-Mu. Pekerjaan mereka diberkati. Apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Damai sejahtera Allah mengalir ya Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Ada masalah-masalah pergumulan Tuhan, Engkau Allah yang akan menolong mereka. Menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga akan bersehati. Keluarga-keluarga akan dipulihkan ya Tuhan. Dan kehidupan mereka akan terus semakin dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu saat ini. Dan kami percaya Engkau terus akan berkarya dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk pengumuman minggu depan kita akan tetap beribadah. Ibadah yang pertama jam 8 sampai dengan jam 9 ya, tapi lewat sedikit mungkin. Nah, ya ibadah yang kedua jam 10 seperti ini sampai selesai. Untuk anak-anak sekolah minggu belum ada ibadah ya, karena rentan dan anak-anak sekolah minggu jadi online dulu untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi ibadah kaum wanita, kaum pria sudah mulai diadakan ya untuk KKA. Namun seperti inilah maksudnya protokol kesehatannya harus dijalankan ya, mulai tadi dari bawah ya, kita semua sudah bersama-sama lakukan itu ya saudara-saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Pakai kesempatan ini saudara untuk saudara benar-benar cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan berikan persembahan ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Ibu Natali akan berdoa buat persembahan. Bapa dalam yang surga, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila Roh Kudus akan menolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Semakin hari semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau akan memberkati hamba-Mu. Kau akan mengurapi lebih lagi ya Tuhan. Pakai kehidupan Ibu Gembala kami Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Dimanapun Kau pakai dia Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tuhan mengurapi, Tuhan menguduskan apa yang kami berikan Tuhan, biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Kau akan memberkati setiap kami Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Ku mau seperti-Mu Yesus. Lagi ku mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Ku mau
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Itulah kerinduan kami Tuhan, sepanjang jalan hidup kami, mau memuliakan Engkau, dimanapun kami berada, dimanapun kami berkenalan, dimanapun kami hidup, kami mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih untuk ibadah yang kedua. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani kami. Terima kasih untuk sidang jemaatmu yang sudah hadir, yang sudah kau kuatkan, kau teguhkan iman mereka untuk mencari Engkau. Tambahkan iman kami Tuhan, ajar kami terus untuk mengutamakan Engkau, mencari Engkau lebih hari, lebih heran. Di jelang akhir zaman ini Tuhan, kami terus rindu Tuhan untuk mencari Engkau, mencari Engkau, mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Sebentar Tuhan kami boleh pulang ke rumah masing-masing. Pimpin perjalanan kami, itu bungkus dan kuasa darah Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap keamanan yang sudah Kau berikan kepada kami, situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Kami percaya, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Mungkin mereka tidak sempat hadir, Engkau melawat mereka ya Tuhan. Berkati kakak-kakak yang ada, berkati kaum wanita, kaum pria. Tuhan, biarlah setiap persekutuan kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami percaya saudara kami hadir tidak akan kehilangan upah mereka, ibadah mereka. Karena ibadah yang kami lakukan banyak mengandung janji-janji kebenaran firman Tuhan. Baik untuk hidup sekarang ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Makasih Tuhan, inilah perjalanan pulang kami dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu, Ia ingin memberkati engkau. Ia ingin mengurapi engkau dan melindungi engkau, memimpin engkau sepanjang minggu ini. Haleluya. Imataka hambaya sikaralamaku, umalaya santo kuryataka, humalaha. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada siang hari ini karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita muliakan dalam satu nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau bawa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita nantiasa membimbing mengurai bibit engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sabar ini. Tuhan akan syukur bagimu. Mari
kita deklarasikan Yesus reign 7 kali. Saudara tahu Yesus reign adalah yang menguasai hidup kita. Mari katakan bersama-sama 1, 2, 3. Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign. Tuhan memberkati. Bab Dia hidup.